Halo bapak-bapak sekalian, para pejuang kesehatan di usia emas. Selamat datang kembali di Sobat Lansia, tempat kita membongkar rahasia sehat tanpa harus merasa tersiksa. Saya Dr. Surya Mahendra. Sebagai dokter yang setiap hari berhadapan dengan pasien usia di atas 60 tahun, saya seringkali merasa sedih melihat bapak-bapak yang datang ke klinik saya dengan raut wajah putus asa. Mengapa? Karena mereka merasa hidupnya sudah tidak merdeka lagi. Mereka merasa menjadi tahanan makanan di rumah sendiri. Minggu lalu, seorang pasien bernama Pak Bambang, usia 65 tahun, mantan kepala sekolah dari Semarang, duduk di depan saya sambil menghela napas panjang. Beliau berkata, "Dok, saya sudah capek. Istri saya masak tanpa garam, tanpa santan, bahkan tanpa rasa. Saya sudah pantang makan ini itu, tapi kenapa kolesterol saya tetap 280 dan asam urat saya masih di angka 9,2? Rasanya hidup ini hambar, Dok. Mau makan bakso bareng cucu saja saya harus merasa bersalah, seolah sedang menelan racun." Bapak-bapak, apakah Anda merasakan hal yang sama dengan Pak Bambang? Merasa sedih karena setiap kali ingin menikmati sate kambing atau hidangan laut, bayangan angka-angka laboratorium yang merah langsung menghantui pikiran? Disinilah letak kesalahan fatal kita selama ini. Kita terlalu fokus pada strategi bertahan, yaitu memangkas semua makanan enak, tetapi kita lupa melakukan serangan balik. Dalam dunia medis, mengusir penyakit tidak cukup hanya dengan menghindari musuh, tetapi kita harus memasukkan pasukan bantuan yang kuat ke dalam tubuh kita. Kolesterol tinggi dan asam urat itu ibarat sampah yang menumpuk di saluran got rumah Anda. Jika got itu tersumbat, air akan meluap, rumah menjadi bau, dan penyakit akan datang berkerumun. Nah, rahasia besar yang ingin saya bagikan adalah tentang 9 camilan ajaib yang bekerja seperti tukang sedot WC alami. Camilan-camilan ini, jika dikonsumsi dengan benar, akan masuk ke aliran darah Bapak, mengikat plak-plak lemak yang keras, melarutkan kristal-kristal tajam asam urat di sendi, dan membuangnya keluar dari tubuh lewat pembuangan alami. Tidak perlu obat mahal yang menguras kantong, cukup camilan murah yang mungkin sudah ada di warung dekat rumah Bapak sekarang. Mari kita bongkar satu persatu bagaimana cara kerja pasukan pembersih ini. Bapak-bapak sahabat Sobat Lansia, mari kita mulai membedah pasukan pembersih kita yang pertama. Camilan ini mungkin terdengar agak mewah, tetapi khasiatnya jauh melampaui harganya. Saya perkenalkan kepada Anda, kacang almond panggang. Seringkali pasien saya protes, "Dok, almond kan mahal, mending beli kacang tanah goreng di warung." Tunggu dulu Pak, mari kita hitung dengan bijak. Cukup 10 hingga 15 butir sehari sudah cukup untuk menjaga kesehatan Bapak. Jika dibandingkan dengan biaya rumah sakit akibat stroke atau serangan jantung, harga kacang almond ini jadi terasa sangat murah, bukan? Secara medis, almond mengandung lemak tak jenuh tunggal yang bekerja persis seperti deterjen di dalam pembuluh darah kita. Bayangkan deterjen yang menyikat kerak lemak membandel di wajan. Seperti itulah almond bekerja pada plak kolesterol jahat LDL yang menempel di dinding arteri Anda. Plak ini disikat, dilarutkan, dan dibuang tanpa mengurangi kadar kolesterol baik HDL yang justru dibutuhkan tubuh. Pak Hendra, seorang pensiunan bank usia 60 tahun dari Bandung, berhasil menurunkan kolesterolnya sebanyak 40 poin hanya dalam 2 bulan rutin ngemil almond setiap pagi. Beliau bilang, "Enak dok, kriuk-kriuk gurih, dan ternyata ini obat mujarab yang bikin hasil lab saya biru semua." Camilan kedua yang tidak kalah hebat adalah edamame rebus. Bapak mungkin sering melihat kacang kedelai hijau ini di supermarket atau restoran Jepang. Namun sekarang sudah banyak tersedia di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Edamame adalah jagoan utama untuk melawan asam urat. Mengapa? Karena ia merupakan sumber protein nabati murni yang sangat rendah purin. Berbeda dengan daging merah atau jeroan yang tinggi purin dan memicu penumpukan kristal tajam di sendi, edamame justru membantu menetralkan kadar asam dalam darah. Saya teringat Pak Agus dari Solo, usia 64 tahun. Beliau dulu sering mengalami drama lutut bengkak setiap bulan. Jalannya kaku seperti robot karena nyeri asam urat yang luar biasa. Saya minta beliau mengganti gorengan sore harinya dengan 1 mangkuk kecil edamame rebus yang dimasak dengan sedikit garam. Hasilnya, sudah 6 bulan ini lutut beliau tidak pernah bengkak lagi. Edamame bertindak seperti pelumas alami bagi sendi-sendi Bapak yang sudah mulai berkarat. Rebuslah sebentar, simpan di kotak kecil, dan jadikan teman setia saat Bapak menonton TV atau bersantai di sore hari. Sahabat Sobat Lansia yang saya cintai, camilan ketiga ini adalah primadona di pasar-pasar tradisional kita
dan harganya sangat murah meriah. Pisang kepok kukus. Mengapa harus pisang kepok dan mengapa harus dikukus? Pisang kepok memiliki keistimewaan pada kandungan kaliumnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis pisang lainnya. Bagi bapak yang memiliki kolesterol tinggi, biasanya tekanan darah atau tensi juga akan ikut merayap naik. Nah, kalium ini bekerja seperti penyeimbang alami. Ia membantu membuang kelebihan natrium, garam, dari tubuh dan membuat dinding pembuluh darah bapak menjadi lebih rileks. Saya punya pasien bernama Pak Wawan, pensiunan guru dari Yogyakarta, yang usianya kini 69 tahun. Beliau awalnya skeptis. Masa hanya makan pisang tensi saya bisa turun, dok? Namun, setelah sebulan rutin mengonsumsi 2 buah pisang kepok kukus setiap sore sebagai teman minum teh tawar, tensinya yang biasanya bertengger di angka 150/90, turun stabil menjadi 130/80. Mengukus pisang adalah cara terbaik karena nutrisinya tetap terjaga tanpa tambahan lemak dari minyak goreng. Rasanya manis alami, teksturnya padat, dan yang paling penting, ia membantu jantung bapak berdenyut lebih tenang tanpa beban. Camilan keempat yang tidak kalah dahsyat adalah bengkoang potong. Bapak-bapak, asam urat yang tinggi itu menyakitkan karena adanya kristal-kristal tajam yang menusuk jaringan sendi, sehingga terjadi peradangan atau inflamasi. Bengkoang mengandung zat inulin dan vitamin C dosis tinggi yang bersifat anti-inflamasi alami. Artinya, bengkoang bekerja mendinginkan sendi bapak yang sedang meradang dan membara. Pak Dedi dari Surabaya, mantan sopir bus antar kota, bercerita dengan mata berbinar bahwa jari-jari tangannya tidak lagi kaku di pagi hari setelah rajin ngemil bengkoang dingin. Kandungan airnya yang melimpah membantu ginjal bapak membilas sisa-sisa asam urat lewat urin dengan lebih lancar. Cukup kupas bengkoang, potong dadu, dan simpan di wadah kedap udara di dalam kulkas. Saat bapak merasa haus atau lapar di siang hari, ambil dan makanlah. Rasanya yang renyah dan dingin tidak hanya menyegarkan tenggorokan, tapi juga sedang bekerja keras meluruhkan kristal-kristal penyakit dari dalam sendi Anda. Ingat, sehat itu tidak harus pahit. Sehat bisa terasa manis dan segar, seperti bengkoang. Bapak-bapak, sahabat sobat lansia, mari kita jujur. Salah satu masalah terbesar kita di usia emas, selain kolesterol, adalah perut yang semakin membuncit. Perut buncit ini bukan sekedar masalah penampilan, tapi merupakan pabrik kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, camilan keenam yang saya rekomendasikan adalah jagung rebus. Mengapa jagung? Jagung kaya akan serat larut yang luar biasa unik. Di dalam usus bapak, serat jagung ini bekerja persis seperti spons atau busa penyerap. Saat bapak makan makanan yang mengandung lemak, serat jagung ini akan mengikat lemak dan kolesterol tersebut sebelum sempat diserap oleh pembuluh darah. Lemak-lemak nakal itu akan terjebak di dalam serat jagung dan langsung dibuang keluar dari tubuh lewat BAB. Pak Tono, seorang pedagang dari Medan usia 63 tahun, dulunya sangat hobi ngemil bakwan dan tahu isi setiap sore, sampai angka trigliseridanya mencapai 300. Saya minta beliau mengganti gorengan tersebut dengan jagung manis rebus. Dalam 3 bulan, angka trigliseridanya turun drastis menjadi 150. Beliau tertawa puas dan bilang, "Sama-sama kenyang, sama-sama ada yang dikunyah, tapi yang ini bikin badan enteng, dok." Camilan ketujuh adalah ubi celembu panggang. Bapak mungkin heran, "Dok, ubi kan manis, apa tidak bikin gemuk?" Justru sebaliknya, Pak. Ubi celembu mengandung beta-karoten tinggi dan gula alami yang diserap sangat lambat oleh tubuh. Indeks glikemik rendah. Ini sangat penting karena jika gula darah bapak stabil, hati tidak akan dipaksa memproduksi kolesterol secara berlebihan. Serat ubi juga memberikan rasa kenyang yang sangat lama, sehingga keinginan bapak untuk mencari camilan manis yang tidak sehat di malam hari akan hilang dengan sendirinya. Pak Rusdi, seorang pensiunan tentara dari Cirebon, punya pengalaman unik. Setelah rutin mengganti camilan sorenya dengan ubi cilembu panggang, lingkar pinggangnya berkurang 5 cm dalam 2 bulan tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Celana dinas lama beliau bahkan bisa dipakai kembali. Ubi cilembu memberikan energi yang stabil dan membantu metabolisme lemak bapak menjadi lebih efisien. Cukup panggang di oven atau air fryer sampai keluar madu alaminya, makanlah hangat-hangat. Manisnya dapat, kenyangnya awet, dan kolesterol bapak pun luruh perlahan namun pasti. Sahabat sobat lansia yang saya banggakan, kita telah sampai pada 2 senjata pamungkas terakhir dalam deretan camilan ajaib kita. Camilan ke-8 adalah bubur kacang hijau, namun dengan satu syarat mutlak,
Masaklah tanpa santan. Mengapa ini saya sebut sebagai superfood lokal? Karena kacang hijau mengandung protein nabati berkualitas tinggi dengan kadar purin yang sangat rendah. Ini adalah pengganti protein sempurna bagi Bapak yang ingin mengurangi konsumsi daging merah demi menurunkan asam urat tanpa harus merasa lemas atau kekurangan gizi. Saya teringat Pak Imam, seorang sopir taksi online di Jakarta Timur yang berusia 65 tahun. Beliau sering merasa sangat lemas di siang hari, namun takut makan banyak karena asam uratnya pernah menyentuh angka 10. Saya sarankan beliau rutin sarapan atau ngemil bubur kacang hijau yang direbus dengan jahe dan sedikit gula aren. Hasilnya luar biasa. Dalam 3 bulan, asam uratnya turun menjadi 6,5 dan staminanya meningkat pesat. Vitamin B dan serat dalam kacang hijau membantu metabolisme lemak Bapak berjalan lebih lancar dan menjaga pembuluh darah tetap elastis. Camilan terakhir yang harganya paling murah namun khasiatnya berkelas dunia adalah timun. Bapak bisa menggunakan timun Jepang atau timun lokal biasa. 1 kilo timun mungkin hanya seharga 1 mangkuk bakso, tapi manfaatnya untuk ginjal tidak ternilai. Timun mengandung 95% air yang kaya akan mineral silika. Nada serius dan jelas. Tempo sedang. Mineral ini bekerja memperkuat jaringan ikat di sekitar sendi Bapak, yang mungkin sudah mulai rusak akibat serangan kristal asam urat selama bertahun-tahun. Pak Gatot, pensiunan polisi dari Bekasi, sudah membuktikan sendiri kehebatannya. Beliau tidak pernah lagi mengalami drama kaki bengkak setelah rutin membawa potongan timun kemanapun beliau pergi. Timun bersifat diuretik alami, yang artinya ia membantu ginjal Bapak membilas kelebihan garam dan racun asam urat keluar lewat urin dengan lebih cepat. Bapak-bapak sekalian, jika pembuluh darah kita bersih dari kolesterol dan sendi kita bebas dari asam urat, bukan hanya jantung yang sehat, tapi stamina pria Anda juga akan tetap terjaga di usia senja. Aliran darah yang lancar adalah kunci vitalitas total. Gunakanlah sistem rotasi. Pilih 3 dari 9 camilan ini setiap hari agar Bapak tidak bosan. Ingatlah, kesehatan di usia emas adalah sebuah hak, bukan kemewahan. Jangan pasrah pada keadaan, tapi lawanlah dengan cara yang cerdas dan alami. Saya, Dr. Surya Mahendra, akan selalu menemani perjalanan sehat Bapak semua di channel Sobat Lansia. Mari kita mulai hidup sehat dari 1 suapan camilan yang benar hari ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.